Yesus Kristus, selamat memperingati hari Jumat Agung pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat, dari Kidung Pujian, Kudus-Kuduslah Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini sangat penting bagi kita karena kematian Kristus itu berkaitan dengan dosa-dosa kita. Tadi malam kita memasuki Kamis sebelum Paskah. Ada juga yang bahasa yang dulu mengatakan Kamis Putih. Dan tadi malam sesudah ibadah Kamis Putih ini semua dikosongkan. Lalu salib ditutup. Kalau kita lihat tidak ada full band, cuma ada piano, dan semua dalam keadaan merenungkan kembali akan kematian Kristus. Jadi ini bukan berarti Kristus tidak ada. Dia ada, tapi kita menghayati bahwa waktu lampu tadi malam dimatikan, ini dalam keadaan gelap dan kami semua turun, dan seakan-akan kami menghayati bagaimana Yesus seorang diri menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan hari ini kita akan memperingati akan kematiannya di kayu salib. Ya. Dan hari ini kita merenungkan 7 perkataan salib. 7 kata-kata Yesus di atas kayu salib yang akan disampaikan oleh beberapa saudara dan juga renungan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah hari ini pusat perhatian kita itu hanya pada Yesus yang tersalib di Bukit Golgota. Ini seharusnya ini juga enggak ada sih, tapi oke lah, enggak apa-apa. Dress code kita adalah hitam dan merah. Ya. Jadi merah menggambarkan darah Yesus yang tercurah untuk dosa-dosa kita. Kemudian besok itu disebut dengan Sabtu Suci. Jadi besok kita yang sudah memperingati akan kematian Yesus, besok kita ambil waktu teduh, menghayati bagaimana Dia menebus dosa-dosa kita. Tapi hari Minggu kita akan bersuka cita oleh karena Yesus tidak mati selama-lamanya, tapi Dia bangkit pada hari ketiga dan kita bersuka cita,
Ini akan dihias, nanti dihias lagi rame-rame, dan ini sebetulnya adalah untuk bagaimana kita menghayatinya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam doa penyucian diri. Next. Ya, bersama. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, karuniakanlah kami hamba-hamba-Mu dengan suatu rasa hormat yang dalam dan pemahaman yang cerah untuk mengikuti penderitaan Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, agar melalui masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya, kami dapat memperoleh pertolongan dan kasih karunia-Nya yang cukup dan pengampunan atas dosa-dosa kami yang menyebabkan penderitaan itu, demi Dia yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memasuki kemenangan-Mu melalui jalan salib yang berat sendirian, kiranya keberanian dan loyalitas-Mu, penyerahan-Mu yang tak tergoyahkan kepada kehendak Sang Bapa, memberi inspirasi dan menguatkan kami untuk menjalani dengan teguh dan sukacita jalan yang didorong oleh kasih, kendati membawa kepada penderitaan, salah pengertian dan kegelapan. Kami pohonkan ini demi Engkau dan demi sukacita yang telah disediakan bagimu, sedia menanggung salib dan mengabaikan rasa malu. Ya Tuhan, kekuatanku dan penebus kami. Amin. Pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Perkataan Alkitab yang pertama diambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 34. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika lalu orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikian firman Tuhan. Kata-kata pertama adalah kata-kata pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pernahkah kita di dalam kehidupan kita disakiti oleh orang lain? Kita difitnah, kita dianiaya, atau mungkin kita diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang di sekitar kita. Dan biasanya apa yang kita lakukan atau reaksi apa yang kita keluarkan? Biasanya reaksi yang ada adalah mungkin kita merasa jengkel, merasa marah, merasa kesal. Bahkan mungkin timbul rasa kebencian, kemarahan kepada orang yang telah menyakiti kita. Dan kemudian kita menyimpan sakit hati dan kita menyimpan kepahitan di dalam kehidupan kita. Nah, kita saat ini diingatkan kembali di hari Jumat Agung ini bagaimana teladan yang diberikan oleh satu pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi Yesus. Yesus diperlakukan tidak adil. Dia difitnah, kemudian dia dianiaya, kemudian dia juga diperlakukan dengan sangat kejam, bahkan disalibkan. Tapi apa yang muncul dalam reaksi Yesus? Dia tidak merasa kesal, jengkel, marah, benci, atau sakit hati, atau menyimpan kepahitan di dalam dirinya ketika dia diperlakukan seperti itu. Tapi kemudian dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah saat ini di antara kita ada yang sedang mengalami rasa kesal hati, merasa jengkel,
merasa marah, merasa sakit hati, dan menyimpan kepahitan di dalam diri kita. Karena mungkin orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Apakah itu orang tua kita? Apakah itu suami kita? Apakah istri kita? Atau anak kita? Atau teman kita? Atau orang yang ada di sekitar kita? Sehingga membuat hati kita menjadi susah, menjadi hancur. Dan merasa sangat sakit hati karena semua perlakuan yang mereka lakukan terhadap kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh memahami dan mengerti akan kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita. Dan kita dimampukan oleh Dia untuk mengambil komitmen seperti apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Sesakit apapun, sejengkel apapun, sepahit apapun yang sedang kita alami, biarlah kita memutuskan untuk mengatakan, Bapak, ampunilah mereka. Walaupun hatiku sangat sakit, tapi aku mau belajar untuk mengikuti Engkau Tuhan. Melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Yang sudah menghancurkan hati kita. Yang sudah membuat kepahitan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan yang terpuji, yang di dalam kasih-Mu yang penuh pengampunan, berdoa untuk mereka yang memaku Engkau ke atas tiang salib dan mengajarkan kami untuk sama seperti Engkau mengampuni satu sama lain. Seperti Engkau telah mengampuni kami. Tuhan, biarlah kiranya ambillah kepahitan, rasa benci terhadap satu sama lain, dan terhadap para sahabat dan keluarga kami. Dan berikanlah kepada kami roh saling mengampuni dan kasih persaudaraan, agar doakan dalam kasih-Mu yang sempurna kami dapat mengambil bagian dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi nama-Mu dan belas kasihan-Mu. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diri
perkataan yang kedua diambil dari Lukas 23 ayat 35 sampai 34. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung untuk menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidaklah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja, katakan Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan ini adalah perkataan yang kedua dari 7 perkataan salib. Memang perkataan ini dibicarakan kepada salah satu penjahat yang sedang digantung di kayu salib. Kita bisa berpikir bahwa, penjahat ini telah diselamatkan. Luar biasa. Ia sudah beriman sekali, sejati. Akan tetapi, jika kita melihat kitab Matius, kita bisa menemukan sikap dan perkataan dua penjahat itu. Dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 44 dikatakan, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga. Sebenarnya pada awalnya penjahat dua-duanya bersama mencela, menghina, mengecam Yesus Kristus. Maka dua-duanya tidak layak menerima perkataan Yesus Kristus ini. Namun, apa yang terjadi? Mengapa Yesus berkata kepada salah satu penjahat itu bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jika penjahat siapapun dapat ketemu Yesus Kristus secara mendalam, ia dapat diselamatkan. Melalui perjumpaan dengan Yesus Kristus, pasti ia dapat membuang semua kejahatan, segala sesuatu yang dia lakukan. Dan juga bahkan dalam Yesus Kristus ada kebenaran. Firman itu dapat mengubah seluruh segi kehidupannya menjadi orang yang diselamatkan. Di sini kita dapat merenungkan satu hal yang penting. Penginjilan tidak tergantung pada kondisi, situasi apapun. Sebagaimana Yesus menginjili dan memberkati penjahat dalam kondisi kesengsaraan, ketersiksaan. Tetapi kita pun harus memberitakan Injil dalam situasi, kondisi apapun.
Inilah arti perkataan salib yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Juru selamat yang terpuji, yang ketika tergantung di kayu salibmu, menyambut orang berdosa yang bertobat. Kami mohon kepadamu, agar dengan belas kasihan yang sama, Engkau berkarya melalui kami untuk mengampuni yang bersalah, menyembuhkan yang terluka, dan menemukan kembali yang telah jatuh, memulihkan yang tersesat, agar melalui berserah sepenuhnya kepada belas kasihan-Mu, mereka dapat kembali dalam pertobatan kepada rangkulan kasih-Mu, dan pada akhirnya masuk ke dalam sukacita kehadiran-Mu demi kasih-Mu. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Baik, perkataan ketiga terambil dalam kitab Injil, Perjanjian Baru kitab Injil Yohanes 19 ayat 23 sampai 27. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di atas mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu. Women, behold your son." Kondisi kesakitan yang dialami oleh Yesus di kayu salib, yang bahkan dalam posisi menjelang ajal kematiannya, tidak membuat Tuhan Yesus menjadi pribadi yang selfish, mementingkan diri sendiri.
dalam perkataan yang ketiga ini, Tuhan Yesus mengingat wanita yang sangat ia kasihi, dan itu adalah ibunya. Ibu di mana mengandung dia, melahirkannya, membesarkannya, wanita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesakitan itu, ia berkata, "Ibu, ini anakmu." Dia memandang kepada murid yang dikasihinya. Bayangkan sebagai seorang ibu yang hamil, mengandung, melahirkan anak. Saya juga seorang ibu. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak yang kita kasihi tergantung di kayu salib dan menerima hukuman. Bukan karena dosa-dosa kita, tetapi karena ditentukan oleh Allah menjadi juru selamat umat manusia. Apakah kita tega melihat itu? Tentu tidak. Hati saya pun akan menangis. Tetapi itu situasi di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid yang dikasihinya dan melihat seolah-olah inilah tugas terakhir Tuhan Yesus sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Sebelum ia melepaskan ajalnya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, ia menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya yang waktu itu ada di sampingnya di dekat salib itu. Kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-26, dia bicara, "Behold your mother." Lihat, inilah ibumu. Seolah-olah Yesus menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya, dan tuntaslah tugasnya sebagai seorang anak yang bertanggung jawab kepada seorang ibu. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan satu teladan penggenapan 10 hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Honor your father and mother, which is the first commandment. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi orang tua kita? Terlepas dari apapun hubungan yang terjalin antara orang tua dengan kita. Hormat kepada orang tua itu tanpa syarat. Meskipun barangkali ada kepahitan, mungkin ada interaksi yang kurang harmonis dengan orang tua anak, tetapi perintah ini harus kita taati, bahwa hormatilah orang tua kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Dia ingat seorang wanita yang sangat dia hargai, yang sangat dia hormati, yang sangat dia kasihi, dan dia menitipkan wanita yang dikasihi ini kepada murid yang dikasihinya juga. Saudara, bersyukur untuk kita yang masih memiliki orang tua, ayah, ibu. Mari kita hargai mereka, mari kita hormati mereka. Kalaupun kita barangkali sudah tidak memiliki orang tua lagi, kita menjadi orang tua, baiklah kita mengasihi anak-anak kita sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang melalui inkarnasimu yang suci telah masuk dalam keluarga manusia dan di kayu salib mempercayakan ibumu kepada pemeliharaan muridmu yang engkau kasihi. Sucikanlah rumah tangga kami,
melalui hadir dan tinggal di dalamnya. Sucikanlah semua hubungan manusiawi kami dan karuniakanlah agar melalui bersatu sama lain di dalam Engkau kami bersama-sama mendapatkan kerajaan surgawimu demi kehormatan namamu yang agung. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, ku bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Pembacaan keempat terambil dari Markus 15 ayat 33 sampai 36. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Kurang lebih jam yang sama dengan saat ini. Jam 12 siang sampai jam 3 siang. Kegelapan menyelimuti seluruh daerah di mana Tuhan Yesus sedang disalib. Keadaan seperti itu. Siang, tengah hari, tiba-tiba kegelapan berlangsung sampai jam 3. Siapakah Yesus? Sampai perkataannya 2000 tahun lalu terus diperkatakan sampai saat ini. Siapakah Yesus yang lahir di palungan dan mati di palang? Siapakah Yesus yang lahir dibungkus dengan kain lampin, yang mati dibungkus dengan kain kafan? Dua kain yang
tidak ada harganya. Siapakah Yesus? Yang tidak pernah mencari perhatian, tapi justru menjadi perhatian dunia sampai saat ini. Di malam yang gelap, dia lahir. Dan ada cahaya menerangi tempat di mana dia dilahirkan. Dan di saat dia mati, di tengah siang bolong, siang, tiba-tiba gelap. Yesus tidak sedang mencari perhatian, tapi dia menjadi perhatian. Ulangi, lahir malam, tiba-tiba terang datang. Mati siang, tiba-tiba gelap datang. Betapa ngerinya sampai Yesus harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ngeri, ngeri. Sulit untuk dibayangkan, sulit untuk digambarkan betapa ngerinya terpisah dari Allah. Sulit untuk digambarkan bagaimana terpisahnya orang berdosa dari Allah yang suci, Allah yang kudus. Sulit digambarkan bagaimana dia yang adalah Allah dan Allah meninggalkan dia. Gak masuk akal. Yesus adalah Allah. Tapi dia berkata, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai dia terpecah dia dengan dirinya sendiri. Hancur lebur. Gak bisa dipikirkan. Dia Allah. Tapi dia berkata, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Kengerian yang begitu dahsyat terjadi. Betapa tak bergunanya, hancur lebur. Pada saat kita terpisah dari Allah. Tapi bersyukurlah. Lewat deritanya Yesus yang sampai saat ini menjadi berita. Penderitaan Tuhan Yesus bahkan menjadi fokus penderitaan. Kenapa? Kita bersyukur. Lewat penderitaannya. Kita yang berdosa disatukan lagi dengan Allah pencipta. Kita yang najis harusnya binasa. Bersatu lagi dengan Allah yang kudus. Dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Bersama Bapa di surga. Kita tidak lagi terpisah. Bagaimana kita bisa terpisah? Justru Allah dalam Yesus. Dia mengikat kita. Dia mengikat. Kita diikat bersama-sama dengan dia. Bersyukurlah kita. Lewat kematian Tuhan Yesus, kita tidak lagi terpisah dari Allah. Kita bisa terpisah dari apapun, bahkan dari siapapun. Tapi satu hal yang tidak akan pernah terpisah dengan kita, itulah Allah. Kasih-Nya tidak pernah akan terpisah dari kita. Inilah alasan kita bersyukur lewat penderitaan Tuhan Yesus. Itu menjadi berita sukacita. Kita memiliki kehidupan yang kekal dalam ikatan yang kekal bersama Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, yang demi aku menderita kengerian gelap yang dalam. Ajarlah aku melalui dalamnya pergumulan dan penderitaanmu, betapa jahatnya dosaku dan dengan demikian mengikatkanku kepada dirimu. Dalam ikatan rasa syukur dan kasih agar aku dapat disatukan dengan engkau dalam pengorbananmu yang sempurna. Juru selamatku, Tuhanku dan Allahku. Amin. Menjulangnya tak ada
atas bukit kala, terang bendera salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya asih yang mesra, bagai pelangi yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Perkataan yang kelima diambil dari Yohanes 19 ayat 28 hingga 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Baik, kita melihat firman Tuhan pada Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Di situ ada kata telah selesai. Ketika saya merenungkan ini, saya berpikir bahwa kita melihat apa yang Yesus lakukan sehingga sampai tahap telah genap dan juga sudah atau telah selesai. Nah, hal yang pertama yang saya lihat ketika Yesus memulai tugasnya, yang pertama di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-12, di situ dia berdoa semalam-malaman. Saya berpikir seperti tadi dikatakan bahwa dia Allah sendiri, tapi dia memecahkan dirinya sendiri. Saya berpikir kenapa kok Tuhan dia sendiri harus dia berdoa semalam-malaman. Ia minta kekuatan kepada Bapaknya supaya apa yang ia lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya besok pagi di dalam
Lukas pasal 6, pagi-pagi dia memilih ke-12 muridnya. Setelah memilih ke-12 murid ini, saya berpikir sejenak, kenapa enggak milih banyak orang? Cuma hanya 12 orang. Nah 12 orang ini, Yesus memilih mereka untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan apabila dia sudah beralih dari dunia ini. Setelah memilih ke-12 orang ini, maka Yesus melatih cara hidup. Bahwa kalau kamu mau menjadi pelayanku, kamu harus tinggalkan hidup yang lama. Supaya kamu boleh layak. Yang kedua, cara melayani. Karena ketika Yesus dengan murid-muridnya, itu banyak orang, banyak karakter manusia. Bahkan Yesus sendiri berbuat baik pun malah dihina, dilempar, dicaci maki dan lain-lain. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Saya berpikir kalau pelayanan pada masa kini, tentu kita juga menemukan banyak karakter manusia. Saya ingat beberapa hari yang lalu seorang teman saya, adik tingkat, dia menulis pesan ke saya bahwa dia sedang kesulitan ekonomi. Saya balas, saya katakan ingatlah Elia di Sungai Kerit. Lalu dia balas, sekarang Elia sudah pindah ke Bandung. Saya bingung, Elia kok sudah pindah ke Bandung. Jadi saya berpikir sejenak, dia berpikir bahwa banyak orang kaya di Bandung. Dan saya tidak layani lagi perkataannya. Lalu kita lihat yang berikut, setelah Yesus melatih murid-muridnya untuk pelayanan, dan murid-muridnya begitu semangat, tiba-tiba Yesus memberitahukan bahwa dia akan mati. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tadinya semangat-semangat harus menjadi sedih karena harus berpisah. Saya berpikir sejenak kalau andai kata kalau kita yang hadir pada saat itu, saya juga tidak tahu bagaimana reaksi kita. Tadi sudah diuraikan, mungkin ada yang sedih, ada yang marah, ada yang menangis, ada yang emosi. Mungkin juga kita ambil benda-benda lain untuk membela dia. Tapi Yesus katakan, aku sudah memberikan teladan bagimu. Dan itulah yang kita harus ikuti. Kalau di situ dikatakan telah selesai apa yang ditugaskan oleh Bapa, misinya untuk menyelamatkan manusia sudah dikerjakan dengan sempurna. Tidak ada yang kurang lagi, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Mari kita berdoa. Anak manusia yang memasuki hidup kami yang fana untuk menjadi satu dengan kami dalam cara-cara manusia. Kami memujimu atas kasih sedia yang sedia turun sampai pada level kebutuhan kami. Dan kendati upah atas pemberian dirimu sendiri adalah salib, kami bersuka cita dalam kesadaran bahwa melalui duka cita, rasa sakit, dan rasa haus, kemenangan telah diperoleh dalam kemanusiaan kami. Dan pengharapan yang penuh kemuliaan atas keselamatan kami
berada di dalam satu pribadi yang adalah Allah dan manusia. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, belangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Perkataan Alkitab yang ke-6 diambil dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan yang kelima, aku haus. Dari tadi kita sudah mendengar bagaimana penderitaan Tuhan Yesus karena dosa-dosa kita. Sewaktu dia disalibkan, dia mengalami penderitaan. Penderitaan yang sangat menderita, yaitu dia disesah. Dan prajurit-prajurit juga memahkotai dia dengan mahkota duri. Dia juga dihina, diolok-olok. Jadi dia memang sangat menderita, benar-benar menderita dan tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, apapun penderitaan kita, baik itu pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Dan bersama Tuhan Yesus kita menanggungnya. Dan apabila juga kita diolok-olok atau dihina, kadang-kadang mungkin kita pernah dihina orang, tapi kita marah. Janganlah kita membalasnya, karena Tuhan Yesus juga pernah dihina, tapi dia tidak membalasnya. Marilah kita meniru perkataan Tuhan Yesus dan perbuatannya yang baik. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan kita. Karena kita telah mengalami dosa, kita itu sudah putus hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengajari kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang membalas kejahatan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan setelah dia mengalami semua penderitaannya itu, dia berkata, "Aku haus," dan sudah selesai. Semuanya telah selesai. Penebusan dosa-dosa telah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi semua penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan semua tugas-tugas yang dilakukan oleh Allah Bapanya telah selesai. Kita tidak perlu lagi melakukan seperti berpuasa supaya kita selamat. Emang kita selama ini kita berpuasa, gereja Anglikan berpuasa. Tapi itu bukan supaya kita selamat, karena kita tahu Yesus telah menyelamatkan kita, dan puasa itu seperti kita tidak makan daging, supaya itu adalah buat kesehatan kita, bukan untuk keselamatan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan sudah selesai, dan darahnya yang kudus sudah menyucikan kita, dan dosa-dosa kita telah diampuni. Dan marilah kita mengatakan kepada teman kita yang di samping kita, sudah selesai, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan sudah selesai, aku haus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kami dengan penuh syukur mengenang karya penebusan-Mu yang telah diselesaikan bagi dunia ini, maka kami berdoa agar kami selalu sadar terhadap tugas yang belum selesai, yang telah Engkau percayakan kepada gereja-Mu, agar terikat dengan kasih-Mu, kami dapat bekerja untuk membagikan Injil-Mu yang menyelamatkan itu dengan seluruh umat manusia, demi pengembangan kerajaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima
anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Perkataan ketujuh terambil dari Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, Injil Lukas itu adalah Injil kemanusiaan Yesus. Jadi dia ingin perlihatkan kepada kita bahwa anak manusia itu betul-betul manusia, menderitanya juga adalah menderita yang luar biasa, dan dia bukan setengah manusia. Seperti kepercayaan dulu bahwa dia sebenarnya roh gentayangan. Dia ilahi penuh. Tidak. Dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% ilahi. Ya. Nah, di bagian awal dari kehidupan manusia, yang namanya manusia itu, kalau ingin jadi sempurna, itu harus diawali dengan pengampunan. Makanya ada 3 perkataan salib yang hanya direkam oleh Lukas ini. Yaitu yang pertama tadi, ampunilah mereka. Karena saudara-saudara sekalian, pengampunan itu adalah awal kehidupan kita. Kalau kita menyimpan banyak kesalahan, kita tidak bisa hindari kesalahan itu dari awal. Sejak kita masih dalam kandungan, begitu kita lahir disalah-salahin, dibanding-bandingin. Itu baru dengan keluarga, belum lagi dengan teman-teman, belum lagi dengan masyarakat. Dan menyimpan kesalahan, rasa bersalah, dosa itu, itulah yang menjadi sumber penyakit kita. Oleh karena itu, pengampunan, untunglah saudara sekalian kita punya Yesus. Yesus adalah Allah sendiri dan dia mampu untuk mengampuni dosa kita. Dia katakan dosamu sudah diampuni. You percaya saya, you diampuni. Nah saudara sekalian, ini merupakan satu kekuatan manusia. Ya, orang coba lihat kalau dia merasa bersalah terus itu macam-macam. Kepribadiannya, mentalnya rusak. Karena apa yang dia lakukan sekarang ini hanya untuk menutupi rasa bersalah. Coba kritik dia. Pasti dia membela diri. Pasti dia sedih. Orang yang kritik dia sudah tidur enak, dia sendiri menyimpan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan traumanya begitu. Itu kehidupan manusia masa lalu. Selesai. Tapi Lukas juga berbicara tentang masa kini. Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Masa lalu dosa diampuni. Masa sekarang, hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi apa yang susah? Apa yang susah? Tidak ada. Dia ampuni, sekarang ini dia jamin kita ada bersama dengan dia. Lalu ini yang terakhir. Masa lalu, dulu, masa kini, masa yang akan datang, yaitu ke dalam tanganmu kuserahkan rohku.
Ibarat naik tangga begini saudara sekalian. Ini tangga kehidupan mulai naik. Awalnya dari pengampunan. Tetapi sesudah itu bukan berarti bahwa kita itu lepas dari pergumulan. Terus. Tapi saudara sekalian, ketika mencapai puncak sesudah berlelah-lelah, kemudian banyak penderitaan. Mencapai puncak saudara sekalian, saya pernah naik gunung kan, jadi tahu. Dan yang terakhir saya dengan Ibu Ertina naik ke Bukit Kasih, 1000 tangga. Sampai di kayu salib di atas. Nanti Pak Paulus Kim mesti ke sana dengan Ibu naik tangga itu di kampung saya itu. Itu menderita betul, apalagi bau belerangnya itu. Waduh, di tengah perjalanan kayaknya nafas ini sudah mau habis. Tapi kita terus sudah mau deket, nggak ada lagi tangga. Tapi jalan biasa dan hutan. Saya pikir begini, kalau tiba-tiba ada ular yang nakal menggigit saya, mati saya di sini. Ibu Erjana dan rombongan itu masih di bawah. Waduh, saya sendiri. Duduk di situ sambil memandang salib, melihat ke Danau Tondano, ya. Dan sampai di atas. Begitu mereka sampai juga, aduh, lega. Lalu saya mulai berpikir, saya telah mencapai puncaknya di sini. Ini luar biasa. Setiap orang yang mengakhiri mencapai finish itu kemenangan. Dengan kata lain saudara sekalian, bagi Lukas juga Yohanes, salib itu adalah kemuliaan, kemenangan. Salib itu adalah puncak Golgota, puncak kemenangan. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam Yesus kemuliaan itu dicapai melalui salib. Orang sekarang ini mau pengen enak, ya, pengen enak. Ingat saudara sekalian, orang yang paling menderita adalah orang yang tidak pernah memperhitungkan penderitaan di dalam hidupnya. Benar loh. Tapi saudara sekalian, ketika orang itu berjalan dalam hidup ini, dia mulai berpikir, ya namanya hidup, ada susah, ada senang. Jangan pengen enaknya saja, ya. Makanya saudara sekalian kita puasa, itu melatih diri kita. Bukan cari susah, melatih kehidupan rohani kita. Sedia waktu untuk Tuhan daripada menyediakan waktu untuk gadget. Panjang hari begini terus, lihat WA. Kemudian putar video, nyimpan video, lalu nonton lagi. Berapa waktu yang kita berikan untuk Tuhan, saudara sekalian? Kita itu berusaha, bukan berarti kita enggak mau enak. Manusia enggak usah diajar enak, enggak usah. Untuk belajar enak enggak usah disiplin gitu kan. Tapi untuk belajar susah, belajar menderita, itulah kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah taruh dalam hidup kita, ya namanya manusia di dunia ini, ya begitulah. Orang seperti ini itu dia datang penderitaan, nggak apa-apa. Dan Yesus memberikan sebuah contoh kehidupan. Puncaknya adalah salib. Itulah kemuliaan. Makanya ketika dia mencapai puncak itu, dia serahkan. Ibaratnya saya kebayang bagaimana itu Paski Braka itu yang membawa bendera. Waduh, naik tangga itu hati-hati dan totofore apa namanya ini? Bergetar itu dia bawa itu. Kok jadi benarnya keluar ini dekat Pak Den ini. Jadi dia bawa. Begitu diambil presiden, wah, lega. Gitu kan? Terus ambil lagi. Begitu digerek bendera, enggak jatuh, enggak putus. Begitu nyampe berkibar, lega. Kita bayangkan bagaimana Yesus, dia serahkan, nih sudah selesai. Lalu dia serahkan nyawanya kepada Bapaknya. Artinya apa? Lega, selesai, sampai. Inilah kemuliaan itu. Saudara sekalian, ketika saudara masuk kamar nanti sore atau hari ini, malam ini, saudara katakan, Tuhan, hari ini lewat. Jadi perjalanan per hari itu lewat. Malam, enggak usah banyak doa. Enggak usah bilang lindungi aku Tuhan, enggak usah. Dia sudah pasti lindungi. Saudara katakan,
aku serahkan nyawaku. Sob belum tentu bangun besok pagi kan? Belum tentu kok, belum tentu. Serahkan aja nyawanya. Begitu bangun ya Pak Johan pagi-pagi, cek dulu kepala, masih ada, puji Tuhan. Ya siap lagi menghadapi apa? Pergumulan, kan begitu. Siap hadapi lagi pergumulan, oke. Mulai lagi dengan pikul salib gitu kan, sehari demi sehari gitu. Dapat makan ke hari ini. Dan sesudah itu malam, serahkan lagi. Tuhan, aku serahkan nyawaku, rohku gitu. Dan kita nggak tahu. Saya pakai jam yang mengukur apa namanya sleep itu, ya kualitas tidur itu Pak Denny ada kan? Harus lihat. Waduh, rupanya saya berapa kali bermimpi, dia tulis itu. Dan berapa kali deep sleep. Deep sleep itu memang bagus untuk kita untuk memulihkan. Ya, begitu tidur. Menyerahkan diri kepada Tuhan sama dengan kita tidur di tangannya. Itu. Jadi kita juga harus kalau mau tidur jangan cuma tidur begitu. Kita harus punya iman kalau kita tidur. Bahwa kita bayangkan saya itu tidur di tangan Yesus. Kalau pagi bangun, rupanya masih bangun. Sebab saudara saya, sepupu saya, Brigadir Jenderal. Dia itu begini, dia tidur. Istrinya masak bubur buat dia. Ma, saya tidur dulu ya. Oke, saya bikin bubur, pas kamu bangun kita makan. Buburnya selesai, dia bangun. Pak, sudah selesai. Nah bangun-bangun, sudah keras badannya. Udah keras. Nah, kalau sudah begitu mau apa? Enggak ada lagi perpanjangan hidup. Tiap kali kita bangun, Tuhan perpanjang STNK, perpanjang apa nah? Kita kan cuma dengar perpanjangan STNK, perpanjangan kontrak, perpanjangan apa. Kita enggak pernah pikir, hidup kita tiap hari itu diperpanjang loh, diperpanjang. Karena kita enggak sadar kok malam itu. Nah, inilah makna kita. Kita serahkan roh kita kepada Tuhan. Hidup kita sangat bergantung kepada Dia. Yesus adalah contoh manusia yang menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan sebagai kemuliaan. Kalau udah sampai di Tuhan, jangan takut kematian. Kematian itu kemuliaan. Kemuliaan. Kita bersama Dia kok. Kenapa kita susah? Jadi kalau Anda mulai sakit-sakitan, biasanya orang sakit kenapa tambah sakit? Dan akhirnya cepat mati. Karena dia berpikir sesudah sakit tahap berikutnya nggak sadar. Sesudah itu mati. Itu yang dipikirin. Yang dipikirin ialah ya kalaupun ini selesai, ya saya ada di tangan Tuhan. Malah hidupnya panjang loh, awet gitu. Ya, awet, nggak ada beban gitu loh. Inilah Yesus, ini juga kita. Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa. Dari 7 perkataan ini kita bisa memaknai semuanya itu. Masa lalu sudah diampuni, masa kini kita bersama dengan Dia, masa yang akan datang kita ada di dalam tangan Dia. Kita berdoa. Aba, Bapa, yang di dalam-Mu Sang Juru Selamat, percaya baik selama hidup maupun dalam kematiannya. Sebagaimana Ia mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku. Kami memuji-Mu atas doa terakhir ini yang menandai pekerjaan yang telah terselesaikan. Dan tujuan yang kekal yang tercapai. Karuniakanlah kepada kami iman, agar kami menjadi kuat, dan ketaatan agar kami menjadi siap. Sehingga ketika hidup di bumi ini berakhir, kami tidak ragu mempercayakan ke dalam tangan-Mu, sebagaimana kepada seorang Bapa yang penuh kasih dan sangat bijaksana. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, bersama kita katakan amin, amin. Kita akan menyanyi sambil kita memberikan persembahan.
Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian yang ada pada kami. Apa yang kami berikan ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Pekerjaan-Mu di bumi ini, biarlah dapat kami selesaikan sebagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib. Terimalah persembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk menerima akan berkat-Nya. Kristus yang tersalib mendekatkan saudara-saudara dengan dirinya, menemukan dalam Dia dasar yang pasti untuk iman, dukungan teguh untuk pengharapan dan jaminan pengampunan dosa. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Bersama kita katakan, amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin,
tersesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, besok kalau tidak salah Sabtu ya. Tapi bukan itu, seperti kata Pak Denny, besok Sabtu yang berbeda, yaitu Sabtu Suci. Jadi kalau ada saudara yang mau ambil kesempatan terakhir ini untuk, besok kesempatan terakhir untuk berpuasa ya, gitu. Mau puasa dari gadget juga boleh, ya. Kumpul di sini gadgetnya. Ya, puasa di gereja kita puasa daging, ya. Mau puasa marah, kayaknya bukan puasa itu ya, kalau puasa marah. Tapi ya saudara tahu sendirilah, saudara punya kecenderungan apa, ya. Tapi ada juga yang bagus, dia nggak makan siang, tapi dana makan siang dia kasih ke orang yang membutuhkan. Ada juga yang begitu. Tapi kembalikan kepada saudara, saudara mau melatih, mendisiplinkan diri untuk apa, ya. Hari Minggu itu Minggu Paskah. Jam 11 juga ya. Ya bagaimana Selvi? Jam 11 betul ya. Jadi jam 11 kita ada ibadah Paskah di sini. Sudah ada panitianya yang atur ya. Jangan kematian ada, tapi kebangkitan ada. Ya. Ada kematian. Nah, mari kita bersukacita dengan kebangkitan. Dan pada hari Paskah itu kita akan menerima perjamuan kudus. Ya, saya dengan Pak Denny akan pimpin nanti. Dan ada pembaptisan. Ya, ada pembaptisan. Yang akan dibaptis, ada? Oh ada. Jadi ada yang paling muda di kita akan dibaptis dan yang paling tua di kita. Yang paling tua di sini siapa? Angkat tangan. Ya. Angkat tangan, Pak. Iya, itu paling tua. Umur 85 tahun. Ya, Pak Anan ya. Ya, 85 ya? Mau 86 malah ini, 86. Tapi Tuhan luar biasa. Umur 86 baru mau dibaptis dan nanti bulan Mei itu akan dikonfirmasi ya. Jadi cuma kalau mau dibaptis di sungai, begitu baptis nggak keluar lagi, susah kalau Pak Anan ya. Jadi di sini saja pakai ya
Air. Jangan kita mempersoalkan kok enggak dibaptis diselam. Nah, bukan baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi itu merupakan satu kesaksian kepada kita semua bahwa dia sudah milik Yesus, ya. Nah, begitu juga bayi itu kalau dibaptis ke air, ya, kelelep nanti susah kita, ya. Oke, nanti hari Minggu ada Paskah, perayaan Paskah, kemudian baptisan dan perjamuan kudus untuk kita semua. Lalu ada yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biasanya kita keluar, ya, gitu. Karena gereja kenaikan itu yang ada di Yerusalem itu enggak pakai atap gitu. Ya, enggak pakai atap. Jadi langsung kalau mau naik enggak dihalangi oleh atap gitu ya. Langsung terangkat ke surga gitu, ya. Pertanyaan saya, apakah ada konsumsi hari ini? Ada. Ya pasti pakai daging ya. Sudah boleh makan daging hari ini? Belum. Nanti hari Minggu baru makan daging ya. Gitu. Jadi dari tadi malam kita enggak makan daging ya. Cuma makan lalampah. Iya, ikan itu. Daging ikan. Tapi kayaknya itu di hari puasa kita itu enggak dihitung daging ya? Enggak, ikan. Hari ini kita tidak ada daging, tapi ada nasi ya. Ibu Kim boleh makan ya, nasi kuning ya. Nasi apa itu? Nasi kuning ya? Ya, nasi kuning. Karena tadi malam kan Kamis Putih. Ya, hari ini nasi kuning. Ya, kemarin nasi putih. Oke. Ya. Saya tidak mau mengajak saudara supaya berduka terus karena Yesus. Ini adalah simbol kita bisa duduk tadi mendengarkan perkataan Yesus. Itu sungguh luar biasa. Pembawa renungan tadi itu adalah orang-orang pilihan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikannya kepada kita. Terima kasih Pak Kim dan Ibu Kim juga ya. Pak Paulus, Pak Denny dan Ibu luar biasa ya. Terima kasih Ibu Hertina, Pak Tumpal, Pak Otniel dari jauh-jauh dari sana datang sini. Mereka yang membaca Alkitab itu tidak kurang penting daripada yang menyampaikan khotbah. Ya, luar biasa anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan ya. Vero sama Yefta ya dan lain-lain. Selamat hari Minggu dan selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Tuhan memberkati. Kita boleh turun ke bawah. Kita akan berjalan kembali, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Selamat hari Jumat. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku